Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, kepada ketua kelas, silakan siapkan sikap. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan untuk berdoa. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kita mendapatkan keberkahan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum ibu melanjutkan materi, silakan untuk menyanyikan lagu. Hari ini kita menyanyikan lagu apa? Pancasila. Baik, silakan yang mau memimpin lagu ke depan. Berdiri semuanya anak-anak. Aldi Chandra, Anggi Puspitasari, Aulia Kalisa, Az-Zahra, Fitri Damayanti, Aldi. Hadir, Bu. Ya. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada Andi. Baik anak-anak, sebelum ibu mengabsen, tolong dilihat dulu di bawah meja apakah ada sampah atau yang lainnya. Ada. Bajunya sudah rapi semua? Sudah. Bagi itu ibu absen dulu ya. Aldi Chandra, Hadir, Bu. Anggi Puspitasari, Aulia Kalisa, Az-Zahra, Damayanti, Aldi, Hadir, Bu. Mardian, Mahendra, Nazril, Nabil Fadl Aziz, Nurmayanti, Nurmelisa, Ramadhani Agustina, Susilawati, Dalia. Masih semua ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan mengajak kalian untuk menyampaikan materi pendidikan sosial emosional. Jadi di sini ibu akan mengajak kalian untuk bermeditasi sederhana. Mulai dari sekarang, pejamkan mata perlahan. Sudah, ayo kita mulai bersama kita ya. Biar kalian lebih semangat, jadi ibu ajak ice breaking. Oke, baiklah anak-anak, sebelum ke materi, kita lihat dulu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Ya, kesepakatan kita pada hari ini yang pertama, kalian berpakaian rapi dan menjaga kebersihan. Kemudian belajar dengan tertib. Selanjutnya ketika berdiskusi harus menghargai pendapat. Kalian masih ingat materi sebelumnya? Ya, silakan. Materi sebelumnya itu tentang seni musik. Ya, betul sekali Aldi ya, tentang seni musik. Nah, kita belajar kelompok terbaik dari kalian berdiskusi tersebut akan ibu kasih reward. Bisa dilihat ini ibu bawa apa. Kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menyebutkan periodisasi sejarah tari Indonesia. Nah, foto yang ketiga, tari Betawi Jakarta. Kemudian apa Raja, kemudian Tapi Melayu ya. Itu ada 5 foto yang kalian bisa saksikan. Nah, itu semua adalah foto-foto dari negara mana? Negara Indonesia, betul sekali. Yang pertama dari Sriwijaya itu dari daerah Palembang. Kalau yang
Yang kedua itu dari Irian Jaya ya. Yang ini, nah itu Irian Jaya, kemudian Betawi, Mapak Raja dari Kabupaten Ogan Ilir, Zapin Melayu dari Riau, betul sekali. Nah, ini juga ada tari Zapin dari Malaysia. Kemudian ada juga ini kostum dari mana sepertinya? Papua. Kemudian sejak kapankah seni tari lahir dan berkembang di Indonesia? Periodisasi sejarah seni tari di Indonesia. Kalian perhatikan sejarah. 2. Zaman Hindu-Buddha. 3. sejarah seni tari di Indonesia beserta fungsi seni tari. Zaman kemerdekaan. 6. Zaman pasca kemerdekaan. Zaman prasejarah. Contoh tarian yang berkembang pada zaman prasejarah adalah tari Sintren yang berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tari Sintren memiliki fungsi sebagai tari ritual permohonan hujan. Contoh kedua tarian yang berkembang pada zaman prasejarah adalah tari Sabet yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Tari Sabet memiliki fungsi sebagai tari ritual rujukan atau permohonan hujan. Zaman Hindu-Buddha. Contoh pertama tarian yang berkembang pada zaman Hindu-Buddha adalah tari topeng Panji yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Tari topeng Panji memiliki fungsi sebagai sarana pemujaan kepada dewa. Contoh kedua tarian yang berkembang pada zaman Hindu-Buddha adalah sendera tari Ramayana. Sendera tari Ramayana kerap dipertunjukkan di Belanda Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Sendera tari Ramayana memiliki fungsi sebagai sarana pemujaan kepada Tadi sejarahnya yang pertama pada zaman prasejarah. Yang kedua pada zaman Hindu-Buddha. Coba siapa yang bisa menyebutkan dulu? Coba kita. Ya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tina yang sudah jeli ya melihat tahapan-tahapan periodisasinya. Kemudian fungsinya, ada fungsi apa? Ada fungsi apa? Tunjuk tangan, ya. Ya, 3 fungsi disebutkan Susilawati. Ada fungsi ritual keagamaan, kemudian penyebaran agama, kemudian juga kemerdekaan, termasuk kemerdekaan ya, betul sekali. Nanti bahan ajarnya, nah ini ya, bahan ajarnya Ibu bagikan, kemudian kita akan berdiskusi. Sebelum kita lanjut ke diskusi anak-anak, kemarin sudah dibentuk kelompok diskusi? Sudah. Ada berapa kelompok? 3. Ini sudah dibentuk sesuai kelompoknya belum? Ya. Sudah ya. Jadi kalian bisa mengaturnya sekarang untuk berdiskusi. Nanti Ibu bagikan lembar kerja kalian. Silakan dimulai. Ya, kelompok 1 yang ini kan, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini materi dan lembar kerjanya. Ini lembar kerja kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ini materinya. Kemudian ini juga lembar kerjanya. Ini ya. Kemudian ini yang bahan ajar.
Ya, oh sudah ada. Lalu ingat ya, ini kan lokasinya, yang ini bahan adanya. Silakan dibaca, kemudian diisi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di lembar kerja. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan untuk bertanya. Coba, kelompok 1 tentang apa? Ya, sejarah tari. Lembar kerja kelompok 1 antara dari cara kalian berdiskusi, kemudian dari cara kalian mempresentasikan. Nanti ya hasil terbaik dari presentasi kalian dan kelompok yang terbaik akan ibu kasih reward seperti yang di depan kalian, di depan kalian. Hilangkan ya, maaf, kita hilangkan dulu. Nah, kita lagi nak, ya. Yang maju berikutnya yaitu kelompok 1. Ya, jadi bisa kita ketahui selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 terakhir maju. Kenalkan diri, saya Azahra sebagai moderator dan Mardian Fitri Nurmayanti dan Zaria sebagai anggota. Mereka cuma membuka 3 kali kesempatan bertanya. Nah, diskusi juga diberikan waktu 10 menit maksimal ya untuk setiap kelompok. Jadi jangan sampai melewati waktu dan harus tepat waktu. Ya, kelompok 3 lagi berdiskusi dengan serunya. Sementara kelompok 2 menunggu jawaban. Ya, silakan. Untuk pertanyaan dari Dina, kami persilakan Nurmayanti untuk menjawab pertanyaan. Candi atau monumen keagamaan merupakan bukti peninggalan masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Apakah jawaban yang disampaikan oleh Nurmayanti sudah jelas? Baiklah, kami lanjutkan dengan kesimpulan dari kelompok kami yang akan kami sampaikan oleh Mardian. Padanya kami persilakan. Sejarah seni tari dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Zaman prasejarah, 2. Zaman Hindu-Buddha, 3. Zaman Islam, 4. Zaman kolonial, 5. Zaman kemerdekaan, 6. Zaman pasca kemerdekaan. Ya, itu kesimpulannya. Ya, silakan lanjut. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kepada Allah adalah kita semua memohon ampunannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 yang menampilkan penampilannya yang terbaik dari mereka. Yang dikenalkan oleh kaum pria bertauhid terinspirasi dari baju kokoh yang berasal dari budaya Tionghoa. 3. Tari lulat yang berasal dari kolonial. 2. Merak yang berasal dari pasca kemerdekaan. 3. Zapi yang berasal dari prasejarah. 4. Zaman Saman yang berasal dari Islam. 5. Kopi Panji yang berasal dari kemerdekaan. 6. Romo yang berasal dari Hindu-Buddha. Fungsi tari. 1. Zaman bersejarah yang berfungsi sebagai ritual permohonan hujan. 2. Zaman Hindu atau Buddha yang berfungsi sebagai sarana pemujian kepada dewa. 3. Zaman Islam yang berfungsi sebagai upacara istana dan hiburan raja. 4. Zaman kolonial yang berfungsi sebagai menyebarkan agama Islam. 5. Zaman kemerdekaan yang berfungsi sebagai menceritakan kisah perjuangan Pangeran di medan pertempuran. 6. Zaman pasca kemerdekaan yang berfungsi sebagai menemukan Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin Ulangi lagi. Bisa diulang sekali lagi? Jarak tari di zaman batu
Kenapa? Zaman nanti itu zaman apa, Nak? Ya, jadi carinya di zaman prasejarah. Ya, silakan diskusi. Ya, silakan nanti lihat juga itu nganggur itu materinya, bisa dibaca di mana. Nah, mau minta ulang lagi soalnya. Bisa diulang sekali Ya. lagi. Gerak tari di zaman batu diperkirakan cenderung sangat sederhana, yakni Kenapa? Baiklah, kepada Aldi untuk menjawab pertanyaan dari Zalia. Gerak tari di zaman batu diperkirakan cenderung sangat sederhana, yakni berupa hentakan-hentakan kaki sebagai ungkapan emosi dalam kurun Jazal 1994. Ya, saat itu. Ya, bagaimana? Silakan moderator. Baiklah, apakah jawaban yang disampaikan dari Aldi sudah jelas? jelas. Selanjutnya, kesimpulan dari diskusi yang kami pada hari ini akan disampaikan oleh Mahendra. Kepadanya kami persilakan. Ini tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak sebagai media dalam menggunakan ekspresi jiwa manusia. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah dalam ritmis sesuai irama musik. 1. Zaman prasejarah. 2. Zaman Hindu-Buddha. 3. Zaman Islam. 4. Zaman kolonial. 5. Zaman kemerdekaan. 6. Zaman pasca kemerdekaan. Iya. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian Presentasi. presentasi hasil diskusi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ucapan dari tersebut dengan dilakukan sejarah yang mempengaruhinya, teruskan jalan karena oleh Indonesia. Zaman prasejarah pada batu, zaman Hindu-Buddha dari kemerdekaan, zaman Islam dari sana, zaman kolonial dari India, zaman kemerdekaan dari India, zaman pasca kemerdekaan dari India. Baiklah, adapun jawaban dan soal yang akan dibacakan oleh saudari Andi. Kepadanya kami persilakan. Kata nomor 4, tuliskan fungsi tari berdasarkan klasifikasinya. 1. Ritual. 2. Penyebaran keagamaan. 3. Kemerdekaan di era pasca kemerdekaan. 4. Sarana pemujaan. 5. Mencari peran Islam dan agama. Kami persilakan untuk bertanya. Bukti peninggalan maksudnya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah Pengaruhnya pengaruhnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah bukti pengaruh agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu buktinya apa? Oh, 2 yang terakhir. baiklah pertanyaan dari saudari Fitria Damayanti akan dijawab oleh saudari Susilawati. Kepadanya kami persilakan. Monumen keagamaan merupakan bukti peninggalan maksudnya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Baiklah, apakah jawaban dari saudara Susilawati sudah jelas? Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi yang anak-anak. Tadi sudah rebutan. Oh sama pertanyaannya sehati ya kelompok ini. Iya. Jadi mau nunjuk lagi tak tahu ya, silakan kelompok 3 lagi ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani menyampaikan pertanyaan. Semoga jawaban dari kami akan menjadi pengalaman dalam sejarah dan fungsi kami. Dengan ini kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Baik. Dari seluruh penampilan kelompok ya, kita persilakan kelompok untuk duduk. Kenapa? Tidak sabar? Hah? Iya, tidak sabar. Ini kelompok satu goyang-goyang terus. Iya. Dia tidak sabar apa, Nak? Iya, tidak sabar untuk mendapatkan juara. Siapa ya juara terbaik kelompoknya? Iya. Coba perhatikan, Nak. Semua kelompok tadi menampilkan yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk semuanya. Kesulitan apa yang kalian hadapi ketika berdiskusi? Kesulitannya gimana? Ya? Apa? Oh, dalam menjelaskannya agar bisa dimengerti oleh teman. Kemudian ada lagi? Sudah paham semua? Sudah siap untuk mendengarkan siapa kelompok terbaik? Ya. Coba. Kelompok siapa kira-kira yang terbaik? Ada yang 1, 2, 3? 1, 2 atau 3? Kenapa kelompok 3 tidak semangat? Hah? Oh, tadi saja. Kalau kelompok ini pasrah, Nak. Terima saja. Baik, kita akan melihat ya. Seluruh kelompoknya sudah baik. Kalau ibu lihat dari sini, dari keaktifannya ya. Kalau keaktifan mempresentasikan semuanya rata-rata aktif sama. Ada yang berusaha menjawab, diskusi, kemudian menjelaskan. Nah, kemudian yang bertanya juga antusias. Ya, yang bertanya antusias. Jadi dari rekapan ibu ya, kelompok 1 dan kelompok 3 tadi rebutan bertanya, berarti aktif sekali ya. Kalau dihitung sini yang bertanya yang paling banyak dari frekuensi yang bertanya ya, itu kelompok 3. Ya, kelompok lain sama. Karena ketinggalan rebutan bertanya, kemudian itu saja. Jadi menurut ibu ya, penampilan terbaik hari ini yaitu kelompok 3. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Harus menerima dengan lapang dada. Setuju? Setuju. Ya, silakan maju perwakilan kelompoknya untuk mengambil reward. Ini kelompok ini dapat semua. Tenang, ini terbaik pertama. Tepuk tangan. Iya, semangat belajarnya ya. Masih mau? Ya, memang tidak sama ya hadiahnya. Kita kan harus beda terbaik pertama kepada 3. Nah, ngintip-ngintip itu. Oke, terbaik kedua ibu serahkan kepada kelompok 1. Ini ya. Tetap dapat hadiah semua. Nanti iri atau healer ngelihat temannya punya ini ya. Terlalu semangat. Ya. Kelompok 2 adalah terbaik ketiga. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan maju perwakilannya. Iya. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nanti saja bagi-baginya. Sabar, simpan dulu ya. Kelompok 1 simpan dulu. Oke? Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah jelas? Jelas. Senang? Mau lanjut lagi? Iya, lanjut kita. Kita sudah selesai diskusi. Sekarang ibu punya ini nak, telur. Nah, kamu siapkan piringnya, buku kamu ya. Bawa ke depan, ambil telur. Telur ini adalah telur refleksi. Jadi, ungkapan perasaan kalian ketika mempelajari pelajaran seni, tari, sejarah, fungsi tari ya. Ya silakan, agak cepat maju, ambil bukunya, langsung diambil. Ya, dari kelompok 1. Ya, maju. Iya, lapar ya. Nah, bukunya duduk di tempat saja ya, ibu bagikan. Ini telurnya. Telurnya mau minta berapa? Nah, kalau mau minta 5, tanggung jawab 5 ya. Nah, ini kelompok ini ya ambil saja.
Ya, Ibu kasih telur. Nah, sudah cukup? Nggak mau milih? Ya? Oh, satu lagi. Nah, oh, panas telurnya. Padahal sudah lama Ibu goreng. Ya, ini telurnya silakan. Ya, silakan diisi ungkapan perasaan kalian ketika mempelajari sejarah dan fungsi tari di Indonesia. Ya, telurnya kenyang. Ya. Yang bagus-bagus, pantas saja dari tadi ngeliatnya sambil senyum-senyum ya. Positif semua. Alhamdulillah, ternyata kalian sangat tertarik pelajaran Ibu hari ini. Dimulai dari awal sampai sekarang. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Nah, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Sejarah periodisasi seni tari di Indonesia mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Betul sekali, semangat sekali ya. Kemudian fungsinya, yang pertama sebagai ritual, yang kedua penyebaran agama, yang ketiga mengisi kemerdekaan, yang keempat hiburan, yang kelima mengisi pasca kemerdekaan. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Karena kalian sudah mengerti dan sangat jelas ya. Ibu lihat juga dari antusiasnya, kita sudah berefleksikan sama-sama, buat kesimpulan sama-sama. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang nilai-nilai gerak tari tradisional ya, nilai-nilai gerak tari tradisional dalam tari di Indonesia. Jadi kalian belajar dari sekarang untuk persiapan selanjutnya. Bisa dimengerti? Paham? Baik anak-anak, tidak ada lagi pertanyaan ya? Sekarang boleh ke tempat duduknya semula. Nah, silakan persiapkan tempat duduknya semula. Hati, giliran, jangan sampai tabrakan nanti. Kita rapikan lagi buku-bukunya, kembali ke tempat semula. Baik, sudah ya? Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita tepuk tangan dulu kita semua. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas. Doa. Marilah berdoa. Doa mulai. Ya, baik anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.